Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari mahasiswi program studi PG PAUD Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2018 ingin membahas mengenai virus corona dan kegiatan apa saja yang cocok untuk anak lakukan di rumah ketika masa pandemi. Simak ya videonya. Sebelumnya, nama saya Yayah Tika. Nama saya Fatima Airin Kusuma Dewi. Perkenalkan, nama saya Hairunisa. Halo, saya Sabrina Rahma Fadilah. Halo, nama saya Agustrina Priscilla. Materi pertama ialah mengenai virus. Virus adalah kata lain untuk racun, dan virus merupakan parasit yang berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Nah, akhir-akhir ini dunia sedang dihebohkan dengan yang namanya virus corona. Apa sih sebenarnya virus corona itu? Virus corona adalah suatu virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus corona ini dapat ditularkan melalui sentuhan fisik secara langsung seperti terkena bersin orang yang terpapar virus corona. Dan yang lebih parahnya lagi, virus corona ini dapat menyebabkan kematian. Nah, selanjutnya poin yang ketiga, yaitu pencegahan COVID-19, di mana pencegahan COVID-19 ini dapat dilakukan dengan cara yang sederhana loh teman-teman. Nah, yang pertama itu, jangan lupa teman-teman selalu menggunakan masker pada saat keluar rumah. Kemudian teman-teman harus rajin mencuci tangannya, karena kita tidak tahu sesuatu yang telah kita pegang telah terkontaminasi virus ataupun belum. Juga sebelum dan sesudah makan pun harus mencuci tangannya. Kemudian hindari memegang wajah, mulut, hidung, mata, karena kita tidak tahu apakah tangan kita telah terkontaminasi virus ataupun belum. Kemudian teman-teman jaga jarak ya, jangan lupa physical distancing, di mana minimal 1-2 meter, jaga jarak antara sesama. Kemudian teman-teman jangan lupa ya, perhatikan etika bersin dan batuk. Apabila teman-teman bersin, segera tutup menggunakan sarung tangan ataupun tisu yang telah tersedia. Kemudian jangan lupa ya teman-teman, menjaga imun tubuh kalian dengan makanan yang bergizi seimbang serta vitamin yang cukup. Materi selanjutnya yaitu cara menjaga kesehatan agar tidak mudah sakit. Yang pertama, dengan makan sayur-sayuran hijau. Yang kedua, mengkonsumsi vitamin D seperti kuning telur, jamur, ikan tuna, dan lain-lain. Yang ketiga, berolahraga dengan rutin. Yang keempat, menjaga pola tidur yang cukup. Dan yang kelima, menjaga kebersihan diri maupun di lingkungan sekitar. Jadi, menurut WHO, proses penularan COVID-19 ini dapat melalui cairan kecil dari hidung ataupun mulut seseorang yang sudah terinfeksi saat ia bersin ataupun batuk. Lalu cairan ini mengenai permukaan ataupun benda yang ada di sekitar situ. Dan orang sehat yang menyentuh permukaan atau benda tersebut lalu menyentuh mata, hidung ataupun mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu akan mudah tertular virus COVID-19 ini. Lalu, jika cairan kecil ini terhirup oleh orang sehat yang berada di sekitar orang yang sudah terkontaminasi virus COVID-19 ini, maka ia akan lebih mudah terpapar oleh virus COVID-19 ini. Maka sangat diperlukan bagi orang yang sakit untuk menggunakan masker agar cairan tersebut tidak tertular kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Materi keenam yaitu gejala apa saja sih setelah terinfeksi COVID-19. Nah, yang pertama yaitu demam. Demam di sini berarti bersuhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, terkena batuk kering. Yang ketiga ialah sesak nafas. Nah, adapun gejala lainnya yang jarang diketahui yaitu pertama, diare. Kedua, sakit kepala. Yang ketiga, konjungtivitis. Yang keempat, hilangnya kemampuan mengecap rasa dan mencium bau-bauan. Dan yang kelima, yaitu ruam di bagian kulit. Yang ketujuh, cara mengisolasi mandiri saat kita telah mengetahui bahwa kita terpapar virus corona. Yang pertama, dapat dilakukan dengan tidak beraktivitas di luar rumah untuk meminimalisir penyebaran virus corona itu terhadap orang lain. Yang kedua,
dapat dilakukan dengan meminimalisir kontak terhadap orang-orang yang ada di rumah. Yang ketiga, tetap menggunakan masker sebagai pelindung agar saat kita bersin tidak menular ke orang-orang lain. Kemudian yang keempat, kita harus tetap menggunakan perlengkapan kita secara individual. Jadi perlengkapan kita itu tidak boleh digunakan secara bersama-sama dengan orang lain, seperti mulai dari perlengkapan mandi, perlengkapan makan, dan perlengkapan apapun itu kita harus menggunakannya secara individual, tidak boleh berbarengan. Kemudian yang kelima, kita harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kita harus menjaga lingkungan dimanapun kita berada, kita harus menjaga kebersihan diri kita, kebersihan lingkungan, dan juga kita harus menerapkan pola makan yang sehat, mengonsumsi makanan yang sehat. Dan yang terakhir, kita harus menghubungi pihak yang berwenang, yaitu pihak rumah sakit. Karena apa? Kita harus mengetahui tindak lanjut yang tepat untuk kita terapkan pada diri kita saat kita telah mengetahui kita terpapar virus corona. Nah, selanjutnya poin yang ke-8 yaitu cara membedakan COVID-19 dengan influenza. Nah, COVID-19 dan influenza ini sama-sama diserang oleh virus loh teman-teman, yang menyerang sistem saluran pernafasan pada manusia, di mana influenza ini diserang oleh virus rhinovirus, sedangkan COVID-19 diserang oleh virus corona. Nah, adapun gejalanya yang berbeda ya teman-teman. Gejalanya itu dalam influenza yang pertama, batuk, bersin-bersin, hidung tersumbat dan berair, sakit kepala dengan intensitas ringan, serta demam yang sangat jarang. Sedangkan gejala yang dialami oleh COVID-19 yaitu muncul setelah 1-3 hari setelah terpapar dari virus orang yang sakit tersebut. Gejalanya yaitu batuk, sesak nafas, serta demam yang tinggi. Bahkan pasien pun dapat mengalami nyeri otot, sakit tenggorokan, sakit kepala, pilek, mual, bahkan sampai muntah. Materi selanjutnya adalah pihak yang beresiko terinfeksi COVID-19, yaitu ada kelompok yang beresiko terinfeksi COVID-19. Yang pertama, kelompok orang yang kontak dengan yang terinfeksi, seperti tenaga medis yang menangani pasien suspek dan positif COVID-19. Yang kedua, kontak sosial, yaitu orang-orang yang berada dalam satu kelompok sosial. Yang ketiga, kontak area, yaitu orang-orang yang berada pada satu wilayah yang terkonfirmasi COVID-19. Lalu ada orang-orang yang beresiko terinfeksi COVID-19. Yang pertama, penderita tekanan darah tinggi. Yang kedua, pengidap penyakit jantung. Yang ketiga, penderita penyakit paru-paru. Yang keempat, penderita kanker. Yang kelima, pengidap diabetes. Dan yang keenam adalah lansia. Selama masa pandemi ini, tentu kita akan banyak menghabiskan waktu di rumah. Nah, selama bermain di rumah ini, kita tidak perlu khawatir untuk merasa bosan, karena ada banyak sekali kegiatan bermain yang dapat dilakukan oleh orang tua dan anak selama kegiatan di rumah. Beberapa kegiatan bermain yang dapat kita lakukan di rumah selama masa pandemi ini seperti menggambar, mewarnai, melakukan fun cooking, atau kegiatan yang hubungan dengan aktivitas fisik seperti menari, berolahraga bersama orang tua, atau berkebun bersama di halaman belakang rumah. Dan masih banyak lagi kegiatan yang dapat kita lakukan untuk mengisi waktu di dalam rumah, sehingga kita tidak perlu takut bosan selama masa pandemi ini. Adapun kegiatan pada aspek bahasa yang dapat anak lakukan di rumah yaitu pertama dengan bercerita. Selanjutnya, ada aspek moral dan agama yang dapat dikembangkan untuk anak usia dini walaupun saat di rumah saja. Nah, kegiatan yang dapat mengembangkan aspek itu seperti beribadah, salat 5 waktu, mengaji, membaca-baca cerita tentang keagamaan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kegiatan di rumah untuk mengembangkan aspek sosial emosional pada anak
yaitu yang pertama contohnya anak dapat berlatih kesabaran dalam menunggu waktu berbuka puasa. Kemudian anak juga berlatih dalam berkomunikasi kepada sanak saudaranya melalui video call. Kegiatan yang dilakukan di rumah dalam mengembangkan aspek kognitif bagi anak yaitu Yang pertama, menonton edukasi tentang COVID-19. Menonton edukasi tentang COVID-19 bisa dari handphone ataupun di televisi. Lalu yang kedua, bermain I Spy. Cara bermainnya, anak-anak diminta untuk mencari sesuai instruksi dari kertas yang sudah diberikan dan menyesuaikannya. Contohnya seperti ini. Lalu yang ketiga, bermain letter hunt. Cara bermainnya dengan menyiapkan kotak yang berisi beras atau pasir bersih, lalu orang tua dapat menyembunyikan potongan-potongan huruf di dalamnya, lalu minta anak untuk mencari potongan huruf yang sudah disembunyikan di dalamnya. Contohnya seperti ini. Lalu, kegiatan yang dapat dilakukan di rumah untuk meningkatkan aspek seni dapat berupa bernyanyi, menari, ataupun menggambar menggunakan pinjer-pinting. Adapun pada aspek motorik kasar, kegiatan yang anak dapat lakukan ketika di rumah yaitu pertama, bersepeda di halaman rumah. Yang kedua yaitu melakukan senam didampingi oleh orang tua. Selanjutnya, ada aspek motorik halus yang dapat dikembangkan untuk anak usia dini. Nah, kegiatan yang dapat mendukung aspek tersebut adalah menggambar. Dengan menggambar, anak menggunakan tangannya sendiri untuk melakukan kegiatan tersebut. Maka dengan itu, motorik halus anak pasti akan berkembang. Nah, selain menggambar, anak juga dapat melakukan kegiatan lain, seperti melakukan kreasi menggunakan kertas origami, dan juga membuat kreasi menggunakan barang bekas seperti kardus. Nah, kemudian kegiatan yang dilakukan di rumah dalam mengembangkan aspek sains pada anak yaitu bermain fun cooking. Nah, contohnya membuat es krim. Anak dapat bereksplorasi di rumah dalam membuat es krim. materi selanjutnya yaitu mengenai poster yang berjudul Karantina Diri Selama COVID-19, yaitu Yuk Main di Rumah Aja. Poster ini untuk anak usia 5-6 tahun. Di dalam poster ini berisi kegiatan-kegiatan untuk anak selama di rumah saja. Yang pertama, mencuci tangan. Anak harus dibiasakan untuk rajin mencuci tangan agar dapat menghilangkan virus yang menempel di tangannya. Lalu yang kedua, membaca. Anak dapat membaca buku untuk menambah wawasan mereka selama di rumah dan pastikan untuk tetap mengawasi bacaan mereka. Lalu yang ketiga, memasak. Di rumah, orang tua atau orang dewasa lainnya dapat mengajak anak untuk memasak. Memasak juga dapat menjadi hal yang menyenangkan bagi anak. Lalu yang keempat, bernyanyi. Anak-anak pasti menyukai dalam mendengarkan lagu atau sambil bernyanyi. Di sini, anak tentu tidak akan menolak jika diajak untuk bernyanyi bersama orang tuanya ataupun dengan kakak atau adik mereka. Lalu yang kelima, berolahraga. Dalam masa pandemi ini, kita juga harus menjaga kesehatan tubuh kita, salah satunya dengan berolahraga. Ajak anak berolahraga bersama di rumah agar tubuh mereka tetap sehat. Lalu yang keenam, bereksperimen. Dalam kegiatan main di rumah saja, kita dapat melakukan eksperimen kecil bersama anak. Kegiatan ini juga dapat menambah pengetahuan bagi mereka. Selanjutnya, kami mempunyai satu lagu yang telah kami buat ditujukan untuk mengajak anak agar tetap berada di rumah dalam masa pandemi ini, yaitu dengan bermain di rumah, serta untuk memotivasi anak agar tidak bosan selama di rumah saja. Juga mengajak anak melakukan kegiatan yang menyenangkan, serta memberi informasi bahwa di rumah saja dapat meminimalisir penyebaran virus corona. Ayo kawan semua, taati aturan pemerintah, jangan keluar rumah kalau tidak mendesak, mencegah virus corona dan menjaga daya imun kita. Main di rumah saja bersama keluarga. Ayo kita bermain, hey
bermain di rumah saja, lakukan permainan yang sangat menyenangkan. Bermain membuat gambar, memasak juga bersama, membaca cerita bersama, di rumah saja sangatlah bahagia. Jangan lupa cuci tangan, juga rajin berolahraga, agar badan tetap sehat. Virus pun akan jauhi kita. Nabila mau kue yang mana? Yang ini. Tapi sebelum makan kuenya kita cuci tangan dulu yuk. Yuk. Nah, sebelum cuci tangan kan ada aturannya ya. Yang pertama pakai air mengalir. Yuk kita cuci tangannya. Oke, yang kedua pakai sabunnya. Wow, sudah. Lalu kita gosok dulu. Habis itu ke sela-sela jari. Punggung jari. Ini jari jempol. Jempol kukunya. Kukunya sampai pergelangan tangan. Nah, pintar. Lalu bilas. Wah, terus sampai bersih. Sampai nggak ada kuman. Sudah. Ambil tisunya, keringkan tangannya. Nah, Nabila kan sudah selesai cuci tangan nih. Ini boleh nih ambil kuenya. Enak gak kuenya? Nah, ini nanti buat minumnya Nabila ya. Halo teman-teman. Halo, Nah, kita mau ngapain sih? mau main eksperimen Ada yang tahu nggak eksperimennya apa? membuat air pelangi. Bener. Nah, sekarang udah ada bahan-bahannya nih. Ada yang tahu nggak nama-namanya apa? Aku Ya, itu apa yang kamu pegang? sunlight Benar. Kamu pegang apa? Benar. Najwa pegang apa? minyak. Benar. Dan ini sirup ABC. Nah, sekarang kita masukin ya warna-warnanya. Dari Julfa dahulu. Penting. Nih, pentingnya ya. Tuangnya dikit aja ya. Nah, pegang. Yang kedua, nah ini dulu. Yang kedua, sirup ABC dulu. Yang ketiga, tuang sunlight. Pegang ya. Nah, yang keempat, kita tuang minyak. Nah, udah jadi. Wah, beda-beda ya warnanya ya. Sebutin ya warnanya ada apa aja. Merah, oranye, hijau, kuning. Wah, sudah jadi ya pelanginya, keren ya. Nah, teman-teman, kita akan melakukan eksperimen lagi. Ayo, ada yang tahu nggak eksperimen apa? Bedak penakut. Iya, di sini kita sebutin dulu ya bahannya apa aja. Air, bedak, lem. Iya, pertama kita tuang dulu airnya ke dalam wadah. Nah, iya. Nah, setelah itu kita taburin bedak.
Selanjutnya teman-teman celupin ya jarinya ke sunlight, tapi gantian. Nah, jadi buyar kan? Bedaknya jadi takut sama sabun. Keren nggak teman-teman? Keren sekali. Iya dong. Setelah anak melakukan percobaan tadi, ada beberapa manfaat yang anak peroleh. Yang pertama, anak akan belajar melalui bermain, yaitu dengan bereksperimen. Yang kedua, rasa ingin tahu anak pun akan tinggi. Yang ketiga, anak akan belajar mengamati. Dan yang keempat, anak akan belajar mengenai warna-warna. Nah, dari kegiatan air pelangi tadi jadinya seperti ini. Ada beberapa warna, ada merah, ada orange, ada hijau, ada kuning. Seperti itu kegiatan bereksperimen. Jadi, kegiatan sains yang dapat kita lakukan di rumah selama masa pandemi ini adalah membuat es krim di rumah. Berikut adalah contoh kegiatannya.